إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Adalah bagaimana kalau seandainya kita menemukan anak yang hilang. Jadi kita menemukan ada anak hilang di jalan. Anak kecil usia 1 tahun 2 tahun. Dan kita tahu anak ini hilang. Bagaimana hukumnya? Apakah kita tinggalkan? Maka di dalam Islam wajib kita ambil. Kalau kita menemukan ada anak yang hilang di jalan dan kita menemukan, maka tidak boleh tidak kita ambil. Wajib kita ambil anak tersebut, kita selamatkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Kata Allah Subhanahu wa taala, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolonglah kalian dalam kejelekan. Maka kalau ada anak kecil hilang, anak yang belum balik, dia tersesat di mana, tidak boleh kita biarkan dia. Jangan ada orang, itu ada anak hilang. Kita tahu anak hilang, tidak ada yang mengambilnya. Kita melihat, wajib kita ambil. Ya, wajib kita jaga anak tersebut. Terus apa kelazimannya? Pertama, kita serahkan kepada waliul amr, kepada pemimpin. Kalau di dalam sekarang ini polisi dan semisalnya. Kalau tidak ada yang merawatnya, boleh kita merawatnya. Kemudian Ustadz, anak itu seperti apa dihukumi? Anak itu kalau dia berada di daerah muslim, maka dia dihukumi seorang anak muslim. Kalau dia berada di daerah non muslim, dia berada mungkin di daerah yang orang kafir banyak di sana, maka pada asalnya anak itu dihukumi dia bukan Islam. Bukan Islam. Maka anak muslim tidak boleh dipelihara oleh orang kafir. Anak muslim tidak boleh dipelihara oleh orang fasik. Tidak bagus agamanya, tidak boleh dia memelihara anak seorang muslim. Maka tidak boleh. Maka dia harus dipelihara oleh orang muslim terpercaya. Maka kalau ada orang menemukan anak kemudian dia orang yang fasik, bukan orang yang bertakwa, maka tidak boleh dia memelihara anak ini. Dia harus dipelihara oleh seorang muslim yang tidak fasik. Maka seorang hakim mengambil anak itu secara paksa dari orang ini, maka dia serahkan kepada orang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta yang ada pada anak tersebut milik anak itu, tidak boleh diambil. Kebetulan misalnya ada anak wanita tersesat, ya usianya 2 tahun, 3 tahun, pakai kalung emas misalnya, dikasih gelang emas oleh ibunya, maka harta itu milik anak. Tidak boleh diambil, itu milik dia. Kemudian Ustadz, makannya anak ini, susunya, siapa yang nanggung? Yang nanggung adalah baitul mal, pemerintah harus menanggung. Di dalam Islam yang menanggung biaya anak ini adalah baitul mal sampai ketemu ibunya. Ya, maka yang menjaga, yang memelihara dia tidak menanggung, tapi ini dibebankan kepada baitul mal. Baitul mal dalam hal ini adalah pemerintah. Dia yang menanggung anak ini, dia yang memelihara. Dan itu juga di undang-undang, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini pasal 34 sering ujian bahari keluar ini. Ya, waktu Eptanas sering keluar nih, pasal 29, pasal 34. Iya. Maka ini wajib dia dinafkahi oleh apa? Oleh pemerintah. Kalau seandainya yang memberikan nafkah ini dia tidak bisa. Kemudian kalau seandainya ada orang mengaku-ngaku ini anak ulun. Kalau ada orang mengaku ini anak ulun, butuhkah kita meminta bayinah, meminta bukti? Kalau datang itu 1 orang, tidak ada lain yang mengaku, kita serahkan. Karena pada asalnya kita mengambil persaksiannya. Tetapi kalau yang mengaku itu lebih dari seikung, kebetulan anaknya Masya Allah ganteng misalnya, beratan mengaku ini anakku. Dari mana anak pian? Maka laki lon pian hirang ini anaknya putih ya Pak, kahinya bahari putih misalnya. Taib, ini mengaku banyak. Ya, ada anaknya, ya. Ada orang mengaku lebih dari 3 orang. Mengaku ini adalah anaknya dan kita tidak tahu siapa ayah dan ibunya. Apa yang harus dilakukan? Maka harus mendatangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, siapa yang dipilih?
maka harus didatangkan ahlul qafah. Ahlul qafah itu adalah orang yang ahli di dalam menisbatkan nasab kepada siapa dari sisi bentuk kemiripan. Di bangsa Arab itu ada terkenal dengan istilah qafah, dan sampai sekarang ada. Iya, itu dia bisa dengan melihat wajahnya dia tahu ini dari kabilah mana, dari suku mana dia sudah tahu. Ya, dari sisi bentuk wajahnya dan yang lainnya. Dan ini pernah saya lihat sendiri. Saya punya teman orang Saudi, ya. Marganya Bakhsh. Ini teman akrab saya. Ya, dan saya tidak tahu usulnya, taunya orang Saudi. Pernah suatu hari saya ketemu sama orang Arab tua usianya, mungkin 80-an usianya. Kemudian memanggil teman saya, "Anta Saudi?" kata dia. "Engkau orang Saudi?" "Naam, saya Saudi," kata dia. "La," kata dia. "Asal kamu bukan Saudi, asal kamu usul kamu orang Pakistan," kata dia. Tahu dia dari asalnya. Dan betul. Iya. Karena qafah itu terkenal di bangsa Arab, ya. Mungkin di tempat kita ada, saya nggak tahu di Indonesia apa istilahnya, tapi dalam bahasa Arab disebut dengan qafah, orang yang bisa mengenali ya bentuk nasab orang dari sisi bentuk wajah. Ya, dari kemiripan wajah, dari kemiripan tangan, kaki, dia bisa mengenali ini anak dari suku ini anak dari kabilah ini anak dari sini. Dia bisa menyebutkan nasabnya, ya. Maka harus datang qafah. Maka qafah inilah nanti dia menasabkan ke siapa? Ke siapa di antara orang-orang mengaku ini anak-anaknya. Kalau tidak ada yang cocok, maka tidak diserahkan. Maka di dalam Islam dikecualikan masalah anak yang terlantar. Anak terlantar tidak seperti hukum luqatah. Tidak kita biarkan, maka wajib kita ambil. Karena ini hukumnya wajib. Karena kalau tidak diambil maka anak itu akan binasa dan kita disuruh tolong menolong dalam kebaikan. Wallahu taala alam.